Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, semoga teman-teman sehat walafiat ya, bahagia selalu. Hari ini jumpa lagi dengan saya. Saya ingin menyampaikan tentang sarana belajar untuk anak-anak TK ya. Jadi memperkaya wawasan. Kita sebagai guru tuh memang harus kreatif ya. Anak TK itu bermain sambil belajar, dia sambil berbuat. Kalau bermain hanya belajar menulis, setiap hari belajar menulis, menggambar, bosan dong. Jadi kita berbuat sesuatu, misalnya membuat gunung berapi, membuat kapal uap, membuat perahu tuh, terus anak-anak bermain. Kadang-kadang udah melipat perahu langsung bawa pulang, nanti kececeran di jalan, langsung begitu praktek diperagakan langsung. Jadi hari ini ingin saya sampaikan balon berlapis dari sabun. Nah, bermain balon adalah kesukaan anak kecil ya. Baik balon itu terbuat dari karet maupun dari sabun. Ini pernah nggak buat balon dari sabun? Banyak ya dijual tuh. Tetapi kebanyakan balon baik dari karet maupun dari sabun hanya satu. Tetapi kebanyakan balon baik dari karet maupun dari sabun hanya satu lapis saja, dan tidak bisa berlapis-lapis seperti lapisan atmosfer yang melindungi kehidupan di bumi. Nah, tanpa adanya lapisan yang berfungsi sebagai pelindung dari kuatnya cahaya matahari, kehidupan di bumi tidak akan pernah ada. Kita bisa membayangkan lapisan-lapisan atmosfer yang tidak terlihat itu dengan membuat balon gelembung. Ketika anak tahu Anda bisa membuat balon dari sabun dan air, maka dia akan meminta Anda untuk membuat terus sampai air sabun di tangannya habis dan tumpah. Nah, anak ketika kasih sabun, kasih air, dikocok, lalu waduh seru, apalagi dikasih warna ya. Bagaimana caranya? Taburkan sabun setengah gelas dan gula pasir 3 sendok makan ke dalam 1 liter air. Aduk, campur sabun dan gula dan air, kemudian simpan dalam kulkas selama 2 jam. Berarti kita buat pagi-pagi ya. Cobalah tiup sedotan yang telah dicelup ke dalam sabun, buat gelembung besar. Lalu dengan hati-hati masukkan sedotan ke dalam gelembung itu. Buat gelembung yang lebih kecil dengan cara yang sama. Jadikanlah gelembung berlapis. Buat dulu gelembung besar, udah besar habis itu tiup lagi buat masukkan gelembung lapis. Kayaknya susah ya, tapi nggak tahu, belum pernah praktek. Saat air bercampur dengan sabun, molekul di dalam air menyatu kuat dan elastis. Udara masuk lewat sedotan. Kemudian lapisan air sabun yang elastis, desakan udara dan elastisitas air sabun akan membuat gelembung terus membesar. Gelembung akan pecah ketika desakan udara tak lagi sebanding dengan elastis air sabun. Berarti jangan terlalu besar ya. Jangan terlalu besar. Cara memainkan, masukkan sedotan dalam air sabun, tiup sedotan perlahan-lahan agar balon tidak pecah. Tadi pelan-pelan Saat meniup balon, Anda masukkan udara ke dalam balon. Karet di dalam balon yang elastis itu mengikuti jumlah udara yang Anda tiup. Tapi kalau mempunyai elastisitas yang terbatas, jika jumlah udara
Yang masuk terlalu banyak, balon akan meletus, berarti jangan terlalu besar. Agar balon bisa tahan lama dan tidak pecah, simpan dulu air sabun dalam kulkas selama 2 jam. Oh, berarti kita pernah buat kocokan air sabun, namun tidak tidak menyimpan di kulkas. Saya pernah buat simpan di kulkas 2 jam ya, agar larutan sabun semakin elastis, biar elastis. Anak bisa membuat balon berlapis di tempat yang licin, misalnya seperti kaca. Oh ya, di atas kaca ya, yang telah dibasahi air sabun terlebih dahulu. Berarti taruh air sabun dulu, habis itu ambil sedotan membuat di situ. Udara memungkinkan gelembung sabun bertambah besar sesuai dengan kemampuan fleksibilitasnya. Namun bentuk permukaan hanya akan menjadi bentuk yang memungkinkan udara di dalam lebih ringan daripada udara di luar. Jadi hanya gelembung berbentuk bulat yang bisa membentuk dengan natural. Tapi jika cairan sabun sangat elastis, bentuk gelembung kotak atau piramid mungkin saja dibuat dengan menggunakan beberapa bentuk kawat yang bervariasi. Oh, kita bisa membentuk kawatnya, bisa bentuk bulat atau bentuk segitiga. Manfaat bagi anak apa ya? Anak belajar bahwa untuk membuat permainan yang menyenangkan tidak harus beli dari toko, jadi tidak mesti harus beli, buat sendiri juga bisa. Makanya harus kreatif gurunya. Dia bisa belajar dan menciptakan sesuatu dari benda-benda yang ada di sekitar. Itu dia. Jadi kita berusaha untuk berbuat terus biar anak-anak kita senang dan belajar. Anak taman kanak-kanak itu kan bermain sambil belajar, sambil bermain dia memperoleh ilmu. Apalagi dia suka bereksplorasi, membentuk dari pasir dan sebagainya. Banyak sekali permainan yang bisa digunakan oleh guru. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.